Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delanova Febriana Yusuf dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang dikotomi dalam bahasa dalam materi kuliah linguistik umum. Jadi, di dikotomi dalam bahasa, yang pertama ada lang dan parol, yang kedua ada kompetensi dan performasi, dan yang ketiga ada struktur dalam dan struktur permukaan. Memasuki materi pertama tentang lang dan parol. Lang adalah keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara masyarakat bahasa. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya kita harus mengetahui kosakata bahasa agar kita bisa saling berkomunikasi. Dan parol adalah tuturan atau realisasi dari lang. Jadi dari banyak kosakata yang kita dapatkan, kita dapat merealisasikan dengan kita berkomunikasi dengan orang, seperti kita berbicara dengan teman, dengan keluarga, atau masyarakat lainnya. Dengan begitu, kita bisa saling berkomunikasi. Lalu ada perbedaan antara lang dan parol. Lang, dia adalah produk sosial dari kelompok sosial. Ia juga pasif dan dia berbentuk abstrak. Sementara parol, dia itu individual, bervariasi, dan berubah-ubah. Ia juga aktif dan konkret. Memasuki materi kedua, yaitu tentang kompetensi dan performasi. Jadi, kompetensi itu adalah pengetahuan penutur pendengar mengenai bahasa mereka. Jadi, maksudnya kemampuan seseorang untuk memahami atau menghasilkan ucapan atau tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu, performasi adalah aktualisasi bahasa, atau kita merealisasikan tindakan dari kompetensi tadi menjadi tindakan yang nyata, entah dengan kita berbicara atau dengan kita menulis sesuatu. Lalu materi ketiga yaitu tentang struktur dalam dan struktur luar. Struktur dalam mengandung semua informasi yang diperlukan untuk interpretasi sintaksis dan semantiknya. Contohnya itu kayak kalimat aktif seperti ibu menjemur baju. Dan struktur luar atau surface structure adalah struktur yang tampak dalam tuturan nyata yang menggambarkan urutan bunyi, kata, frasa, dan kalimat. Contohnya seperti ibu menjemur baju tadi menjadi baju dijemur ibu. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti faktor fisik, faktor psikologi, dan faktor lingkungan. Kalau faktor dari fisik itu bisa jadi dia ada gangguan sama alat bicaranya. Contohnya kayak orang cadel yang dia itu nggak bisa ngomong R, jadi dia kalau ngomong R itu jadi nggak kedengaran, jadi kayak kedengaran kayak mereka tuh ngomong L. Lalu ada faktor psikologi, yaitu tentang keadaan jiwa seseorang. Contohnya seperti ketika seseorang disuruh untuk tampil di depan panggung, dia tiba-tiba jadi gugup. Dia bingung mau ngomong apa, kepalanya kosong, padahal dia tuh sudah menguasai materi-materi yang dulu. Nah, itu adalah faktor psikologi.
Lalu ada faktor lingkungan, yaitu kebiasaan berbahasa yang diakibatkan oleh latar belakang bahasa. Contohnya seperti orang Banjar yang dia pindah ke Pulau Jawa, yang dimana orang-orang di sana berbahasa bahasa Jawa. Jadi seiring berjalannya waktu, orang Banjar ini lama-kelamaan akan mengikuti tata berbahasa orang Jawa. Cukup sekian penjelasan saya tentang dikotomi dalam bahasa. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.